bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa yang bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Menemani kesibukan Anda siang ini, Lintas Palembang Siang. kami temani dalam Lintas Palembang Siang. Halo adik-adik, yuk dengarkan program terbaru dari RRI Palembang dalam program Cerita Adik. Program yang akan diisi dengan cerita dan lagu-lagu gembira yang dibawakan oleh pendongeng cilik Sumatera Selatan. Mereka akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah dengan cerita yang dibawakan dengan seru juga ceria. Dan tentu saja ceritanya mempunyai pesan kebaikan untuk kita semua. Yuk kita dengarkan cerita dari para pendongeng cilik Sumatera Selatan. Hashtag cerita dariku, pesan kebaikan untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Apa kabar? Hari ini Minggu 9 Januari 2022. Kita kembali bersama adik-adik di hari libur hari ini menjelang sekolah besok di acara kita Cerita untuk Adik. Hari ini 9 Januari 2022 kakak kedatangan dua teman-teman kita yang luar biasa. Nanti kita akan dengarkan bagaimana kebolehan dari pendongeng cilik Sumatera Selatan kita, Ade Ataya, dan juga bagaimana presenter cilik kita Kaira Raisa Putri akan bersama kita di acara Cerita untuk Adik. Hari ini Minggu 9 Januari 2022. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa
masa kecilku. Kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu, agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Iya, itu tadi kalau sudah mendengar yang namanya lagu tadi pasti adik-adik sudah hafal. Ini adalah acara kita cerita untuk adik. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan dua kakak kita. Iya, kakak kita panggil kakak Kaira ya. Dan juga ada Ataya nih pendongeng cilik kita. Kita kenalan dulu ya, kita sapa dulu untuk dua teman-teman kita hari ini. Assalamualaikum Ataya. Iya, apa kabar? Iya, apa kabar Ataya? Sehat Ataya? Sehat ya? Sehat. Iya, luar biasa nih, cakep banget nih. Kayak bintang film loh mukanya. Kalau adik-adik lihat nih langsung ya. Berikutnya ada presenter cilik kita yang sudah tidak asing kayaknya, Kaira Raisa Putri. Assalamualaikum Kaira. Waalaikumsalam Kak. Apa kabar cantik? Alhamdulillah baik Kak. Iya, sehat ya. Kaira kelas berapa sih sekarang? Sekarang Kak kelas 1 SMP. 1 SMP. Iya. SMP mana tuh? SMP Negeri 1 Palembang. Oke. Terus kemarin udah bagi rapot ya? Iya udah. Gimana hasilnya, bagus? Alhamdulillah lumayan lah bagus. Oh, harus ditingkatkan lagi ya. Iya. Oke, Ataya udah bagi rapot juga? Udah? Sudah. Udah, suaranya harus menggelegar. Iya. Kelas berapa Ataya? Kelas 3. Kelas 3. SD mana sayang? SD IT Al-Furqon. Al-Furqon, jago nih pasti ngajinya ya. Gimana rapor kemarin Ataya? Nilainya bagus? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, ini bagi orang tuanya bangga banget nih punya dua anak ini yang luar biasa. Nah adik-adik di rumah hari ini kita akan bersama teman-teman kita ada Kaira juga Ataya dengan temanya hari ini adalah hobiku. Nah Kaira mungkin ini kita nanti bisa ngobrol nanti sama Ataya ya nanti dongengnya tentang apa biar teman-teman kita di rumah bisa dengar. Dan pendengar hari ini cerita untuk adik bisa juga disaksikan langsung lewat channel YouTube yakni RRI Palembang. Baik silakan Kaira. Iya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi di program Cerita Adik. Hari ini Minggu 9 Januari 2022. Bersama saya Kaira Raisa Putri. Kalian bisa panggil saya Kaira. Seperti biasa, kita akan mendengar dongeng yang mengedukasi, pastinya dengan pendongeng cilik Sumatera Selatan. Penasaran gak nih? Nanti ya, Kaira akan kenalkan untuk kalian semua. Tentunya di program Cerita Adik di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Oh iya teman-teman, kalian juga bisa ngobrol bareng kita dan bisa telepon juga di 0711 369977. Dan kita juga live loh di channel YouTube RRI Palembang. Kalian bisa komen dan tanya-tanya pastinya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share ya. Dan sekarang kita dengar dulu satu lagu berikut ini. Ayo siapa tahu presiden yang pertama. Bapak proklamator Pak Soekarno namanya. Ayo siapa tahu presiden yang kedua. Bapak pembangunan Pak Soeharto namanya. Ayo siapa tahu presiden yang
presiden yang keempat. Tokoh Kiai Haji Gus Durlah namanya. Ayo siapa tahu presiden yang kelima. Bu Megawati wanita pertama. Ayo siapa tahu presiden yang keenam. Jenderal Bintang 4 SBY singkatannya. Semuanya telah berjasa membangun Republik Indonesia. Tidak menghujat, jangan bertengkar, tentulah tak ada gunanya. Merugikanlah diri sendiri, memangnya gampang jadi presiden. Siapa tahu cita-citaku kalau besar jadi presiden. Semuanya telah berjasa membangun Republik Indonesia. Tidak menghujat, jangan bertengkar, tentulah tak ada gunanya. Merugikanlah diri sendiri, memangnya gampang jadi presiden. Siapa tahu cita-citaku kalau besar jadi presiden. Kalau besar jadi presiden. Kalau besar jadi presiden. Masih bersama Kaira di sini di program Cerita Adik. Oke teman-teman, sebelum Kaira panggil tamu spesial kita pagi ini, Kaira mau tanya nih, kalian pasti pernah kan nonton film kartun atau mungkin anime Jepang? Nah, kalian bisa cerita tentang film kartun apa aja yang menarik dan seru. Bisa telepon Kaira di telepon 0711 369977 dan chat di channel YouTube RRI Palembang. Kaira angkat telepon dan baca chat kalian nanti ya teman-teman. Oh iya teman-teman, pagi ini kita akan bahas tentang karakter-karakter baik di film kartun atau anime. Kak Kay sering banget nonton film kartun, apalagi film yang mengedukasi. Misalnya Rico the Series. Terus kalau anime, Kak Kaira suka Detektif Conan. Soalnya animenya penuh dengan misteri dan tokoh utamanya punya penalaran yang hebat banget. Terus kalau belajar lewat menonton itu kan seru ya teman-teman. Tapi nggak seru nih kalau cuma ngobrol sendiri gini. Kaira mau panggil aja tamu spesial kita hari ini. Dan kita bakal tanya, punya nggak sih tokoh anime favorit dan film-film yang dia suka apa sih? Inilah dia Kak Ataya. Yeay, selamat datang Kak Ataya. Terima kasih. Bagaimana nih kabarnya Kak Ataya? Alhamdulillah Kak Ataya sehat. Kakek gimana? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Oh iya teman-teman, Kaira akan bacakan sedikit profil tentang pendongeng cilik kita pagi ini. Dia adalah Muhammad Ataya Al-Ghifari, sering dipanggil Kak Ataya. Dia adalah anak dari Ayah Raison dan Bunda Kaspia. Ataya juga pendongeng cilik dari kelas pendongeng cilik Sumsel angkatan kedua. Selain dongeng, Kak Ataya juga punya hobi membaca loh. Kak Ataya suka baca buku apa Kak? Aku suka baca buku tentang kisah Rasul. Wah, keren tuh. Oh iya Ataya, Kak Kay mau nanya nih. Kak Ataya suka nonton film kartun nggak Kak? Suka nggak nih Kak nonton film kartun? Suka banget Kak. Ataya juga suka.
nonton anime apalagi tentang pertempuran. Wih, seru ya Kak. Iya Kak, apalagi kalau di filmnya ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil seperti anime Dr. Stone yang punya banyak banget penelitian tentang sains. Tokoh itunya Kak, nama Ishigami Senku, rambutnya hijau ke atas, terus dia pinter banget dan suka banget membuat penelitian. Wah, jadi karakter animenya namanya Ishigami Senku ya Kak. Kak Kei juga suka loh anime yang berjudul Yakitate Japan, yang di akhir filmnya selalu mengajarkan cara membuat roti. Menurut Kak Kei, tokoh utama yang seru itu adalah tokoh yang mempunyai semangat yang tinggi Kak. Kaira jadi belajar banyak banget sifat-sifat dari si tokoh utama. Iya Kak, benar. Tapi film kartun Indonesia gak kalah serunya nih Kak. Contohnya film Nusa dan Rara yang mengajarkan tentang banyak hadis-hadis dalam bentuk kartun. Ada juga film kartun yang selalu Kak Ki tonton setiap hari. Namanya Upin Ipin. Kartun dari Malaysia ini sudah terkenal banget ya Kak di Indonesia. Kak Ki suka banget nonton Upin Ipin. Karena selain mengajarkan tentang pertemanan, mereka juga mengajarkan banyak tentang kreativitas. Ataya juga suka Kak sama kartun Upin Ipin. Wah, masih banyak banget nih kartun dan anime-anime yang pengen kita ceritain. Tapi kita akan dengarkan satu lagu berikut ini dulu. Jangan kemana-mana ya, tetap di Cerita Adik. Titik hujan masih membasahi kala kau menyapa pelangiku. Ingin ku berlari jumpa bidadari, bawalah aku pergi bersamamu. Bisikan kisah yang lucu, nyanyikanlah lagu merdu, merah kuning hingga dagu, sentuhkan warnamu dalam gaunku. Ingin ku menari hingga kau sembunyi, rindu pelangiku datang lagi. Ingin ku berlari jumpa bidadari, bawalah aku pergi bersamamu. Bisikan kisah yang lucu, nyanyikanlah lagu merdu, merah kuning hingga dagu, sentuhkan warnamu dalam gaunku. Ingin
Nanti kita akan bangun pabrik di sini. Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan. Gimana ya? Bang sini aja deh. Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja. Kembali lagi di Cerita Adik. Kita langsung bahas lagi yuk tentang kartun dan film-film yang mengedukasi. Pertama, ada anime yang membantu Kak Kay dalam pelajaran voli, yaitu anime Haikyuu. Di film ini, kita bisa belajar untuk tidak mudah menyerah dan juga tentang pertemanan yang sangat berharga. Bener gak, Kak? Bener banget. Kak, pokoknya setiap nonton anime, Ataya selalu cari ada atau enggak pertempurannya, Kak. Soalnya pasti bakal seru. Wah, gitu ya, Kak. Oke deh. Nah, sekarang kita mau dengar dongeng dari Kak Ataya. Udah siap belum Kak Ataya? Udah dong, Kak. Aku mulai ya. Oke, langsung aja. Inilah dongeng dari Kak Ataya. Teman-teman, dongeng Ataya pagi ini berjudul Kasih Sayang Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah teladan dalam kesabaran. Ia diganggu dan dizalimi dengan keras, sehingga membuat para sahabat menangis. Namun beliau tetap tabah dan terus berjuang. Suatu ketika pernah para Quraisy tengah berkumpul di Hijr. Mereka membicarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwanya. Salah seorang pemuka Quraisy itu berkata, belum pernah kita menyaksikan kelakuan seperti yang diperbuat laki-laki ini. Dia telah meleceh akal kita, jelek-jelek agama kita, memecah belah jemaah kita, mencaci Tuhan-Tuhan kita. Kita selalu bersabar menahan diri atas perkara besar ini. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul dengan tenang. Beliau mendekati Ka'bah dan melakukan tawaf. Maka hujan sindiran dan lecehan terhadap firman Allah atau sabda beliau pun terlontar deras dari mulut mereka. Wajah Rasulullah berubah ketika mendengar sindiran itu. Namun beliau terus melakukan tawaf ketika Rasulullah lewat dekat mereka lagi. Hujan sindiran kembali datang. Wajah beliau berubah lagi. Tetapi beliau terus melakukan tawaf ketika ketiga kali orang-orang kafir itu menyindir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan bersabda dengan keras. Apakah kalian mendengar, wahai kaum Quraisy? Ketahuilah, demi Allah, aku datang kepada kalian dengan membawa ancaman azab. Ucapan yang beliau lontarkan itu begitu menusuk sehingga semua orang itu pucat ketakutan. Sampai-sampai orang yang paling keras menyindir pun akhirnya berkata lembut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus menatap mereka dengan tajam. Pergilah, wahai Abul Qasim, pergilah dengan damai. Demi Allah, kamu bukan orang bodoh. Wah, seru banget Ataya ceritanya. Tapi kita lanjutkan nanti ya setelah lagu yang satu ini. Dan Kaira ingatkan lagi, teman-teman bisa gabung buat ngobrol bareng dengan kita di telepon 0711 369977 atau chat di channel YouTube RRI Palembang. Kelip indah sayapmu sungguh cantik, mungil tubuhmu berputar-putar terbang mendekati, seakan kau mengajak aku ikut menari. Bawalah aku bersamamu
kecil yang lucu. Kau bidadari, bidadariku, selalu temani aku. Kelap-kelip indah sayapmu, sungguh cantik mungil tubuhmu, berputar-putar terbang mendekati, seakan kau mengajak aku ikut menari. Bawalah aku bersamamu, terbang ke awan menggapai bintang-bintang. Biar ku petik satu untukku dan ku bawa pulang. Kau bidadari, bidadariku, kecil yang lucu. Kau bidadari, bidadariku, selalu temani aku. Kau bidadari, bidadariku, kecil yang lucu. Kau bidadari, bidadariku, selalu temani aku. Apa ya teman-teman kelanjutan dari cerita Kak Ataya tadi? Lanjut langsung Kak Ataya. Oke, Kak. Namun orang-orang itu berkumpul lagi keesokan harinya dengan rasa malu. Mereka berkata satu sama lain, "Kemarin kita menyinggung Muhammad tentang kelakuannya kepada kita, tetapi ia mengancam kita dengan azab. Kita malah ketakutan." Maka ketika Rasulullah SAW lewat, mereka berlompatan menghadang beliau. "Kamukah yang berkata begini dan begitu untuk mengejek tuan-tuan kami?" "Ya, akulah yang mengatakannya," jawab Rasulullah. Maka salah seorang dari mereka menarik selendang beliau dan menjabak rambut beliau dengan sangat keras. Saat itulah Abu Bakar datang mencegah mereka dengan air mata bercucuran. Orang-orang itu pun pergi dengan rasa puas. Teman-teman, ketabahan dan kegigihan Rasulullah dalam berjuang menimbulkan kesetiaan dan kasih sayang yang luar biasa pada diri sahabat terhadap beliau. Ketika jumlah kaum muslimin masih 38 orang, Abu Bakar mendesak Rasulullah agar mereka berdakwah secara terang-terangan. Mulanya Rasulullah menolak karena jumlah mereka masih sedikit. Namun Abu Bakar terus memohon sampai akhirnya Rasulullah mengabulkan kaum muslimin pergi ke Ka'bah, berpencar ke beberapa sudut. Sementara itu Abu Bakar berdiri di depan Ka'bah dan menyuruh semua orang agar memeluk Islam. Demikianlah Abu Bakar menjadi khatib. Pertamanya menyuruh ke jalan Allah. Dalam waktu singkat, kaum musyrikin berdatangan dan memukuli Abu Bakar serta kaum muslimin. Utbah bin Rabi'ah memukul wajah Abu Bakar dengan sepasang sepatu bersol dan menginjak perut Abu Bakar. Abu Bakar terluka begitu parah sampai orang tidak bisa membedakan lagi mana wajah dan hidungnya. Ketika Bani Tamim kabilah Abu Bakar berhasil menyelamatkan Abu Bakar ditandu dan diselai
kain baru sore hari Abu Bakar bisa bicara. Namun kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Keluarga terus membujuk Abu Bakar untuk makan dan minum, namun Abu Bakar hanya bertanya dan bertanya lagi, "Bagaimana keadaan Rasulullah?" Ketika malam telah larut dan keadaan di luar sepi, Al-Khair Ibu Abu Bakar membimbing menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Arkam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memeluk dan mencium Abu Bakar. Demikian pula dan rasa sahabat yang lain, mereka merasa sangat iba kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, aku tidak apa-apa kecuali pukulan si fasik itu pada wajahku. Ini ibuku amat sayang kepada anaknya. Anda orang yang membawa berkah, karena itu ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah dia semoga Allah menyelamatkan dari api neraka melalui tangan Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ibu Abu Bakar dan menyuruh masuk Islam. Akhirnya ibu Abu Bakar pun memeluk Islam. Teman-teman, demikianlah besar kasih sayang Abu Bakar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya dan umatnya. Selesai deh ceritanya. Wah, kasih sayang Abu Bakar kepada Rasulullah sangat besar ya Kak. Begitu pula kasih sayang Rasulullah kepada para sahabat dan umatnya. Kak Ataya keren banget sih. Meskipun suka sama anime, tapi tetap menjadikan Rasulullah sebagai idola. Buktinya pagi ini kita diceritain tentang Rasulullah ya teman-teman. Oke Kak Ataya, kita akan tunggu telepon dari teman-teman di rumah. Sambil nunggu telepon, kita akan bacakan komentar dari teman-teman kita yang sudah chat di channel YouTube RRI Palembang. Yang pertama ada Nisti Anggriani nih Kak. Halo Kak Kaira dan Kak Ataya. Halo Kak Nisti. Terus ada Kak Mita Muhammad nih Kak. Hai Kak Kaira dan Kak Ataya. Semangat ya. Wah, makasih Kak Mita. Makasih. Terus ada Kak Stiap ya. Semangat Kak Kay, semangat Kak Ataya. Wah, makasih. Terus ada siapa lagi nih Kak Ataya? Ada Ayu Yuliana. Wah, ada Kak Kaira dan Kak Ataya nih. Iya. Terus ada Kak Inu Sundari. Penasaran tema apa hari ini ya? Hari ini ada tema kartun dan anime-anime. Terus ada Kak siapa lagi nih Kak? Ada Kak Aziza R. Chandra. Halo Kak Kay dan Kak Ataya. Ini dia acara yang sudah Syifa tunggu-tunggu di minggu pagi. Semangat. Wah iya dong, minggu depan juga ada lagi nih. Terus ada Kak Suci Lestari. Selamat pagi Kak Kaira dan Kak Ataya. Semangat terus ya. Wah, selamat pagi juga. Makasih ya. Ada siapa lagi nih? Oilah. Dia ngomong apa Kak? Pakai Kak Ataya, hobi nonton anime apa? Kalau Kak Kay suka nonton anime Detektif Conan, terus juga suka nonton anime Cells at Work, pokoknya banyak banget deh. Kalau Ataya suka nonton anime apa Kak? Dr. Stone ya Kak? Seru gak? Seru banget ya. Terus ada Trio TV Cute. Keren Kak Kaira dan Ataya. Wah, makasih Kak. Terus ada siapa lagi nih? Ada Haha.
ceritanya keren, orangnya keren. Wah, iya dong. Terus ada siapa lagi nih, Kak? Ada Kak Syakira Alifah. Assalamualaikum Kak Kay dan Kak Ataya, semangat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Terus ada Kak Aziza Erchandra lagi nih. Halo Kak Kay dan Kak Ataya, ini Danisha. Danisha suka Doraemon, lucu dan sahabat setia. Kak Kay juga suka loh sama Doraemon, soalnya dia punya banyak banget barang-barang ajaib, ya nggak Kak? Iya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Nur Official. Assalamualaikum Kak Kay dan Kak Ataya. Waalaikumsalam. Ada siapa lagi nih Kak? Terus ada Kak Nino Sundari. Kak Nino suka sama Doraemon dan Detektif Conan loh. Jalan ceritanya bikin penasaran, selalu ada misteri baru yang bikin deg-degan. Kak Nino mau tanya kalau Kak Kay suka sama siapa di Detektif Conan? Kalau Kak Kay tentu aja suka sama Conan dong. Karena kan dia tokoh utamanya. Tapi kalau untuk ceweknya Kak Kay suka sama Mauriran. Terus ada Kak Putri. Sangat menginspirasi banget nih Kak Kaira dan Kak Ataya. Kak Putri setuju banget kalau dengan nonton anime dan kartun gak cuma menghibur tetapi juga banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Iya bener banget Kak. Terus ada siapa lagi nih Kak? Terus ada Kak Nur Official. Assalamualaikum Kak Kaira dan Kak Ataya. Saya Alia. Keren banget Ataya ceritanya. Wah, waalaikumsalam. Terus ada juga ini Kak Nadila. Wah, ada adik Ataya. Coba sapa. Halo. Terus ada siapa lagi nih? Ada Zena Imut. Halo Kak Kaira dan Kak Ataya. Halo juga Kak Zena. Ada siapa lagi nih? Oh ada lagi nih. Kak Zena Imut lagi. Makasih udah diputerin lagu Zena. Iya dong lagunya bagus banget loh. Terus ada siapa lagi nih? Ada Ayu Yuliana. Kak Kaira dan Kak Ataya. Kak Suci mau nanya nih, kenapa Abu Bakar dijuluki Abu Bakar As-Siddiq? Karena beliau adalah orang pertama yang mempercayai kata-kata Rasulullah. Terus ada Kak Putri. Kak Ataya dan Kak Kaira, gimana caranya agar kita tetap rajin belajar di masa pandemi sekarang ini karena kan kita kebanyakan di rumah dan terkadang rasanya malas sekali untuk belajar apalagi membaca. Untuk sekarang kan membaca tidak harus di buku lagi. Sekarang banyak banget artikel-artikel yang bisa kita baca lewat HP. Juga kita bisa belajar lewat video-video dari YouTube atau Google dan lain-lain. Oke teman-teman, kita lagu dulu ya untuk sesaat. Jangan kemana-mana. Oh, ada telepon nih. Kita jawab yuk Kak Ataya. Halo, Cerita Adik. Halo? Dengan siapa ini? Dengan Kak Nisti dari KM5. Wah, halo Kak Nisti. Halo, Kak Kaira sama Kak Ataya apa kabar nih? Kak Kaira sama Kak Ataya baik kan Kak? Sebelumnya boleh nanya nggak? Mau nanya apa Kak? Nih, Kak Kaira sama Kak Ataya suka anime itu sejak kapan sih? Dan juga awal mula suka anime itu karena apa? Makasih Kak Kaira dan Kak Ataya. Iya, jadi Kak Kay pertama kali suka anime itu tahun lalu, kalau nggak salah di bulan September. Karena Kak Kay udah bosen banget di rumah dan nggak ada aktivitas yang bisa kita lakuin. Jadi Kak Kay coba buka HP dan lihat film-film yang bisa kita tonton. Terus Kak Kay ketemu film anime nih. Ternyata pas Kak Kay tonton seru banget nih. Kalau Ataya, kenapa Kak bisa suka sama anime? Seru nggak Kak? Atau mungkin karena keren gitu? Keren sama seru. Wah, keren sama seru ya Kak. Oke, gitu kan Nisti. Teman-teman, kita lanjutkan nanti ya. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.
Ayo kawan, ayolah bangkit, kejar impian kita. Tanamkanlah semangat tinggi, tunjukkan pada dunia. Ayo bangkit, aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Ayo maju, maju terus, pantang mundur meraih tujuannya. Maju, majulah terus, jangan menyerah. Turuti nasihat orang tuamu, juga gurumu. Maju, majulah terus, jangan menyerah. Turuti nasihat orang tuamu, juga gurumu. Majulah terus, jangan menyerah. Nasihat orang tuamu, juga gurumu. Maju, majulah terus, jangan kau ragu. Ayo kawan, ayolah kawan, kita bangkit. Kejar impian, kejar impian, kejar impian. Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Guru-guru juga pahlawan? Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil. Menurutku sih pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo? Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga. Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara. Kembali lagi di Cerita Adik. Kita lanjut baca chatnya ya. Oke, ini ada dari Kak Nina Sundari. Kak Ataya, apa ya hikmah dari kisah tadi? Nah, Kak Ataya, apa hikmah dari kisah tadi? Hikmah dari cerita ini adalah betapa besar kasih sayang para sahabat kepada Rasulullah melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri. Dan kita harus meneladani kasih sayang Rasulullah kepada para sahabat dan umatnya. Wah, gitu Kak hikmahnya. Wah, tidak terasa ya, sudah 1 jam kita menemani teman-teman di rumah ya Kak. Iya kan? Sama Kak. Terima kasih pada Kak Ataya yang sudah menemani kita pagi ini. Udah mau berbagi cerita, membacakan dongeng untuk teman-teman di rumah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman di rumah yang sudah bertanya dan telepon tadi ya. Sama Kak Kaira. Ataya juga senang banget bisa hadir di Cerita Adik. Oke deh, sampai di sini dulu. Kaira menemani kalian semua. Jangan lupa ya untuk terus mendengarkan Cerita Adik di RRI Persatu FM 92,4 MHz Palembang. Setiap hari Minggu jam 10 pagi ya. Saya Kaira. Dan saya Ataya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat
bagai diri terikat mimpi. Oh, oh. Ku ingin satu cerita pengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah, lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Gelisahku tak menentu, pikiran melayang. Di benakku hanyalah ada lelah yang terasa. Dongengmu sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Oleh, hidup kancil. Kancil binatang yang cerdik. Seru mereka yang baru saja terbebas dari ancaman harimau. Terima kasih ya kancil, terima kasih. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Banyak cerita, ceritakanlah semua hingga ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Dongeng sebelum tidur, mimpikan diriku, mimpikan yang indah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah join semua ya? Sudah, Bu. Bu, kita kapan sih masuk sekolah? Ya Bu, bosan belajar gini terus. Iya, benar ya. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Pemerintah berencana menerapkan pertemuan tatap muka secara terbatas di sekolah mulai tahun ajaran baru ini. Tapi kalian harus disiplin pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak supaya terhindar dari virus corona. Iya, Bu. Sebenarnya, mau kita dari rumah ataupun di sekolah, yang terpenting kalian tetap harus semangat dan giat belajar. Iya, Bu. Ingat, kerjakan sendiri tugas kalian dan laksanakan ujian dengan jujur sekalipun ujiannya dari rumah. Bu, Andi, Bu. Buka-buka Google pas ujian. Itu namanya curang. Yo, ketahuan deh.
Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Henway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Henway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Henway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Henway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.